Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi yaitu perspektif psikologis tentang stres dan keselamatan kerja. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andrian Rizky Pamukas. Saya Agustinus Sinaga. Nama saya Desi Pramadiani. Nama saya Mita Dilasari. Langsung saja, selanjutnya akan dibacakan oleh Mita Dilasari tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja merupakan perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan-kecelakaan berkaitan dengan pekerjaannya. Yang kedua ada tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah mencegah terjadinya kerugian fisik dan finansial baik dari pihak perusahaan maupun karyawan. Yang kedua itu ada mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga itu adalah menghemat biaya premi asuransi. Yang keempat menghindari tuntutan hukum dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawannya. Dan yang terakhir ada dasar pemberlakuan K3. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1, bahwa dalam undang-undang ini menyebutkan setiap buruh atau pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan atas satu, moral dan keasusilaan. Yang kedua, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai agama. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan solusi mencapai K3 di tempat kerja. Yang pertama, masalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja yang disebabkan faktor melakukan pekerjaan atau dapat pula diartikan sebagai kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Yang kedua, akibat dari kecelakaan. Secara terpilih rinci, akibat dari kecelakaan kerja disebut dengan 5K, yaitu kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan dan cacat. Yang terakhir adalah kematian. Yang ketiga, masalah penghambat kegiatan operasional. Masalah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu makro dan mikro. Masalah makro di sini lebih berkaitan dengan masalah yang mencakup lingkup nasional seperti pemerintah, teknologi, sosial budaya. Sedangkan mikro mencakup masalah yang ada di luar perusahaan seperti kesadaran hubungan dan keterlibatan manajemen operasional. Yang kedua, kemampuan yang terbatas dari petugas keselamatan kerja. Yang ketiga, standar code of practice. Yang keempat, yaitu masalah kesehatan karyawan. Masalah yang sering terjadi pada karyawan adalah kecanduan alkohol dan obat-obatan serta stres. Nah, yang kelima, ada upaya mencapai K3 dalam lingkungan kerja. Yang pertama, analisis bahaya pekerjaan. Yang kedua, risk management. Yang ketiga, safety engineer. Yang keempat, ergonomika. Strategi manajemen stres. Manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan. Tujuan dari manajemen stres itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu itu agar menjadi lebih baik. Strategi manajemen stres. Di dalam strategi manajemen stres itu ada dua. Yang pertama itu pendekatan individu, yang kedua pendekatan organisasi. Metode dan petunjuk pengelolaan stres. Pengelolaan stres. Stres tidak dapat dihindari, namun dengan memahami stresor dan stres itu sendiri, maka kita dapat meminimalisir stres. Mengenali perasaan penuh tekanan, menciptakan usaha nyata untuk mengalihkan pikiran dari stresor, mengingat persoalan positif dan menyenangkan, menggunakan pikiran yang sehat, tenang, dan bersungguh-sungguh pada diri sendiri ketika menghadapi situasi yang kurang mengenakan, mendengarkan hal-hal yang dikatakan hati sebagai jawaban. Berikut cara dan kiat dalam mengurangi stres. Yang pertama, bisa menggunakan relaksi otot, biofeedback, meditasi, rutinasi kognitif, bersikap lebih asertif, bekerja lebih efisien, atur waktu dan istirahat, asupan makanan,
pekerjaan bukan segalanya. Pengertian stres dan stres kerja. Stres merupakan kondisi emosi negatif berupa ketegangan yang mempengaruhi munculnya reaksi fisiologis, psikologis, dan perilaku stress reduction yang dilakukan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dapat berupa peristiwa kejadian yang menekan, mengancam, dan membahayakan. Stres kerja yaitu suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi proses berpikir, emosi, dan kondisi seseorang. Hasilnya, stres yang terlalu berlebihan dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan dan pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya. Selanjutnya ada gejala stres. Gejala stres ini secara fisik yaitu nafas yang memburu atau terengah-engah, mulut dan kerongkongan kering, tangan lembab, merasa panas, otot tegang, pencernaan terganggu, lelah, sakit kepala, dan lain-lain. Itu yaitu secara fisik. Untuk secara perilaku yaitu seperti perasaan bingung, cemas, sedih, jengkel, salah paham, tidak berdaya, gelisah, sulit berkonsentrasi, dan beberapa perilaku yang lainnya. Untuk watak dan kepribadian yaitu menjadi lekas panik, mudah marah, dan emosi yang meledak-ledak, penjengkel, serta kurang percaya diri. Selanjutnya, sumber dan faktor stres kerja. Robin tahun 1996 mengidentifikasikan 3 faktor penyebab stres, yaitu ada lingkungan, organisasi, dan individual yang menjadi potensi dari stres. Contohnya untuk faktor lingkungan yaitu ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, dan perubahan teknologi. Selanjutnya ada faktor organisasi seperti kayak tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar personal. Selanjutnya itu ada faktor personal yaitu persoalan keluarga, persoalan ekonomi, dan yang pastinya ada dalam kepribadiannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.